Pernahkah kamu merasa bahwa duniamu adalah tempat sampah bagi semua keluhan orang lain, namun kamu tidak punya tempat untuk menumpahkan segala lelahmu sendiri? Kamu menjadi rumah yang nyaman bagi setiap orang yang sedang hancur, menjadi bahu yang selalu siap saat mereka butuh tempat bersandar. Namun saat kamu menoleh ke belakang, kamu menyadari bahwa kamu berdiri sendirian di tengah sunyi yang mencekam. Ada rasa bangga yang terselip saat orang-orang menganggapmu sebagai pendengar yang paling pengertian. Namun di balik senyum itu, ada bagian dari dirimu yang sedang berteriak minta tolong. Kamu terbiasa memprioritaskan kebahagiaan orang lain di atas segala-galanya, seolah-olah tanggung jawab atas kedamaian batin mereka berada di pundakmu, sementara batinmu sendiri sudah lama terabaikan dan dipaksa untuk tetap diam. Menjadi orang yang selalu ada seringkali dianggap sebagai bentuk kebaikan yang murni. Namun jika dilakukan tanpa batas, hal ini bisa menjadi jebakan yang berbahaya. Kita sering terjebak dalam peran sebagai penyelamat, merasa bahwa nilai diri kita ditentukan oleh seberapa berguna kita bagi orang lain. Kita merasa harus memperbaiki keadaan setiap orang yang kita cintai, meskipun kita sendiri sedang berada di titik terendah dalam hidup kita. Kita belajar untuk mengabaikan rasa lelah, mengabaikan rasa sedih, dan menekan semua emosi negatif agar tidak mengganggu kenyamanan orang yang sedang kita bantu. Ada semacam ketakutan yang tidak terucap bahwa jika kita menunjukkan sisi rapuh kita tidak lagi memiliki tempat di hidup mereka. Kita menjadi ahli dalam menyembunyikan luka, sambil dengan telaten mengobati luka orang lain yang mungkin tidak sedalam luka kita sendiri. Namun, kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah kebaikan ini benar-benar datang dari kelimpahan kasih sayang, atau justru muncul dari rasa takut akan penolakan? Banyak dari kita yang menjadi pendengar setia bukan karena kita memiliki energi lebih, melainkan karena kita takut jika kita berhenti memberi, orang-orang akan pergi meninggalkan kita. Ini adalah bentuk mekanisme pertahanan diri agar kita tetap merasa diterima dan dibutuhkan. Kondisi ini dikenal sebagai perilaku menyenangkan orang lain, di mana kita mengorbankan kebutuhan emosional kita demi mendapatkan validasi eksternal. Kita merasa aman ketika bisa membantu, karena itu mengalihkan perhatian kita dari kehampaan yang ada di dalam diri. Kita lebih memilih mengurusi masalah orang lain daripada harus menghadapi kekacauan di dalam pikiran kita sendiri yang terasa terlalu berat untuk diproses. Lama-kelamaan, peran sebagai si pendengar yang selalu ada ini akan menguras seluruh energi psikis kita. Kita mulai merasa asing dengan perasaan kita sendiri karena terlalu sering meminjamkan telinga dan hati untuk cerita orang lain. Kita menjadi asing dengan apa yang sebenarnya kita inginkan, apa yang sebenarnya kita rasakan, dan apa yang sebenarnya kita butuhkan untuk bisa sembuh. Kebaikan yang dipaksakan tanpa batas bukanlah kasih sayang, melainkan pengabaian terhadap diri sendiri. Saat kita terus memberi tanpa pernah mengisi kembali tangki energi kita sebenarnya sedang berjalan menuju titik jenuh yang sangat melelahkan. Kita tidak bisa menuang air dari gelas yang kosong, dan kita tidak bisa menyembuhkan orang lain jika kita sendiri masih berdarah-darah di dalam. Menyadari hal ini adalah langkah awal untuk mulai merawat batin yang selama ini terabaikan. Menjadi baika itu perlu, namun menjadi baika kepada diri sendiri adalah sebuah kewajiban. Kamu berhak untuk menutup pintu sejenak, berhak untuk berkata tidak, dan berhak untuk menjadi orang yang didengar tanpa harus merasa bersalah atas kebutuhanmu sendiri. Bayangkan sebuah situasi di mana kamu sedang duduk bersama seorang teman yang sedang menangis terseduh-seduh menceritakan masalah hidupnya. Kamu mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan kata-kata penguatan, dan memastikan dia merasa didengar selama berjam-jam tanpa henti. Kamu adalah pendengar yang sempurna, sosok yang sangat bisa diandalkan dalam situasi sesulit apapun. Namun, di saat yang sama, sebenarnya di dalam hatimu sendiri sedang terjadi badai yang hebat. Kamu baru saja mengalami hari yang sangat buruk, ada masalah yang menghimpit dadamu,
dan rasanya kamu ingin sekali ikut menangis bersama. Tapi kamu memilih untuk menelan semua itu bulat-bulat, mengunci rapat pintu emosimu, dan tetap menampilkan wajah tenang agar tidak mengganggu sesi curhat temanmu. Kamu tersenyum dengan tulus, meski senyum itu terasa sangat berat di wajahmu. Kamu memberikan saran-saran terbaik, meski pikiranmu sendiri sedang kacau balau dan tidak tahu harus berbuat apa. Kamu menjadi tempat berteduh bagi orang lain, sementara kamu sendiri sedang kehujanan di bawah langit yang gelap tanpa payung yang melindungi. Setelah pertemuan itu berakhir dan temanmu pulang dengan perasaan yang lebih ringan, kamu kembali sendirian di ruangmu yang sunyi. Saat itulah semua beban yang tadi kamu tekan tiba-tiba menghantam dengan keras. Kamu merasa sangat lelah, bukan lelah secara fisik, melainkan lelah secara jiwa karena harus berpura-pura kuat di depan semua orang. Ada rasa hampa yang muncul ketika kamu menyadari bahwa setelah semua bantuan yang kamu berikan, tidak ada satupun orang yang bertanya apakah kamu juga sedang serius saja. Kamu terbiasa menjadi pemberi, sehingga orang-orang lupa bahwa kamu juga seorang manusia yang punya batas kemampuan. Kamu menjadi terlalu mahir dalam peran pendengar hingga mereka menganggapmu tidak pernah punya masalah. Inilah sisi gelap dari menjadi si pendengar yang selalu ada. Kamu menciptakan standar bahwa kamu adalah sosok yang kuat dan tak tergoyahkan. Akhirnya, kamu terjebak dalam citra yang kamu buat sendiri, di mana kamu merasa tidak boleh terlihat lemah karena kamu adalah satu-satunya sandaran bagi orang-orang di sekitarmu. Sekarang, mari kita coba melihat lebih dalam ke dalam diri kita. Apakah keinginan untuk selalu ada bagi orang lain ini benar-benar bentuk kebaikan yang murni? Atau sebenarnya adalah cara kita untuk merasa aman? Seringkali, perilaku menyenangkan orang lain adalah sebuah mekanisme pertahanan diri yang terbentuk sejak lama. Mungkin karena kita pernah merasa tidak cukup berharga jika tidak berguna bagi orang lain. Kita merasa bahwa dengan menjadi orang yang selalu bisa diandalkan, kita akan mendapatkan cinta dan penerimaan. Kita takut jika suatu saat kita berkata tidak, atau jika kita menunjukkan bahwa kita sedang tidak mampu membantu, orang-orang akan melihat kita sebagai sosok yang egois dan akhirnya meninggalkan kita. Jadi, kita terus memberi, terus mendengarkan, dan terus mengalah hanya agar kita tidak kehilangan tempat di hati mereka. Ini adalah lingkaran yang melelahkan karena validasi yang kita dapatkan berasal dari luar, bukan dari dalam diri. Kita menjadi tergantung pada rasa terima kasih orang lain untuk merasa bahwa diri kita berharga. Kita tidak lagi mendengarkan kebutuhan batin kita sendiri karena telinga kita terlalu sibuk mendengar ekspektasi orang lain terhadap siapa kita seharusnya. Pada akhirnya, kita sedang melakukan penipuan terhadap diri sendiri dan orang lain. Kita memberi bukan karena kita ingin, tapi karena kita takut. Kebaikan yang lahir dari rasa takut tidak akan pernah membawa kedamaian, ia hanya akan membawa kekosongan yang semakin hari semakin dalam. Sudah saatnya kamu menyadari bahwa kamu tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan setiap orang yang kamu kenal. Kamu bukan penyelamat dunia, dan kamu tidak perlu memikul seluruh beban batin orang lain di atas pundakmu yang sudah lelah. Memberi itu indah, namun memberi hingga menghancurkan diri sendiri adalah sebuah kesalahan yang harus segera diperbaiki. Mulailah belajar untuk memberikan ruang bagi dirimu sendiri. Tidak apa-apa untuk berkata bahwa kamu sedang tidak memiliki energi untuk mendengarkan saat ini. Tidak apa-apa untuk menjadi orang yang butuh bantuan dan ingin didengar. Mengakui bahwa kamu sedang tidak serius saja bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kejujuran yang paling tinggi terhadap dirimu sendiri. Ingatlah bahwa batinmu juga butuh dirawat, butuh didengarkan, dan butuh dipeluk dengan kasih sayang yang sama besarnya dengan yang kamu berikan kepada orang lain. Jangan biarkan dirimu menjadi asing di rumahmu sendiri. Berhentilah berlari untuk orang lain, dan mulailah berjalan pelan-pelan untuk memulihkan dirimu sendiri.
Pernahkah kamu merasa menjadi orang yang paling bisa diandalkan oleh semua orang? Namun saat kamu merasa runtuh, kamu tidak tahu harus meminta tolong kepada siapa? Kamu menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendengarkan keluh kesah teman, memberikan solusi bagi masalah mereka, dan memastikan semua orang di sekitarmu merasa dipahami dan diterima apa adanya. Namun di balik semua keramahan dan empati itu, ada sebuah ruang kosong yang semakin lebar di dalam dadamu. Kamu begitu mahir memetakan luka orang lain, tetapi kamu benar-benar tersesat saat mencoba mencari jalan pulang menuju hatimu sendiri. Kamu ada untuk semua orang, tapi kamu tidak ada untuk dirimu sendiri. Kita sering terjebak dalam peran sebagai penyembuh bagi orang lain karena itu membuat kita merasa dibutuhkan. Ada kepuasan semu saat kita bisa memberikan jawaban atas kebingungan orang lain, seolah-olah dengan membantu mereka, kita juga sedang memperbaiki bagian dari diri kita yang rusak. Namun, fokus yang terlalu besar pada dunia eksternal ini perlahan-lahan membuat kita asing dengan suara hati kita sendiri. Kita menjadi ahli dalam membaca bahasa tubuh orang lain, namun buta terhadap sinyal kelelahan yang dikirimkan oleh tubuh kita sendiri. Kita tahu kapan seorang teman sedang bersedih meski mereka berkata mereka serius saja, tetapi kita mengabaikan tangisan diam di dalam batin kita yang sudah terlalu lama terpendam. Kita memberikan seluruh perhatian kita keluar, hingga tidak ada lagi sisa energi untuk melihat ke dalam. Ketidaksadaran ini terjadi begitu halus. Kita tidak merasa sedang mengabaikan diri, kita hanya merasa sedang menjadi orang baik. Kita berpikir bahwa dengan memprioritaskan orang lain, kita sedang membangun hubungan yang bermakna. Padahal, hubungan yang paling bermakna seharusnya dimulai dari bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri sebelum kita membagikannya kepada dunia. Ada sebuah paradoks yang menyakitkan di sini. Semakin kita berusaha memahami semua orang agar tidak ada yang merasa sendirian, semakin kita merasa terisolasi dalam kesunyian kita sendiri. Kita dikelilingi oleh banyak orang yang merasa terbantu, namun kita merasa tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar mengenal siapa kita di balik topeng pendengar yang sempurna itu. Kebutuhan diri yang terabaikan ini tidak akan hilang hanya dengan tidur yang lama atau liburan singkat. Ini adalah tentang kebutuhan emosional untuk didengar oleh diri sendiri. Kita seringkali menjadi kritikus paling kejam bagi diri sendiri, namun menjadi pembela paling gigih bagi orang lain. Ketimpangan inilah yang membuat batin kita perlahan-lahan mengering. Kita lupa bahwa hati manusia bukan sebuah sumur tanpa dasar yang bisa terus dikuras tanpa pernah diisi kembali. Ketika kita terus memberi tanpa pernah menerima dari diri sendiri, kita akan sampai pada titik jenuh yang berbahaya. Sebuah titik di mana kita merasa hampa, meskipun kita baru saja melakukan hal paling mulia bagi orang lain. Pada akhirnya, kehilangan arah saat berusaha memahami semua orang adalah pengingat bahwa kita tidak bisa memberi dari gelas yang kosong. Kita tidak bisa memberikan kedamaian kepada orang lain jika di dalam diri kita sendiri sedang terjadi peperangan yang tidak kunjung usai. Kita perlu berhenti sejenak, menarik napas, dan mulai bertanya pada diri sendiri tentang apa yang sebenarnya kita butuhkan. Bayangkan sebuah situasi di mana kamu adalah tempat sampah bagi segala keluh kesah orang-orang terdekatmu. Kamu tahu persis mengapa temanmu merasa gagal dalam karirnya, kamu paham mengapa pasanganmu merasa tidak dicintai, dan kamu bisa memberikan analisis mendalam tentang trauma masa kecil seseorang. Kamu adalah navigator yang handal bagi hidup orang lain, membantu mereka menemukan jalan keluar dari labirin masalah mereka. Namun, coba ingat kembali kapan terakhir kali kamu benar-benar bertanya pada dirimu sendiri tentang apa yang sedang kamu rasakan. Bukan sekadar bertanya apakah kamu lelah secara fisik, tapi bertanya tentang luka mana yang masih basah dan bagian mana dari jiwamu yang sedang memohon untuk diperhatikan. Kamu begitu terbiasa mengalihkan pandangan keluar sehingga mata batinmu menjadi kaku saat harus melihat ke dalam.
Ada momen yang sangat menyesakkan ketika seseorang tiba-tiba bertanya kepadamu, "Kamu apa kabar?" Dan untuk pertama kalinya, kamu merasa benar-benar bingung untuk menjawabnya. Kamu terdiam bukan karena tidak ingin bercerita, tetapi karena kamu benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam sana. Kamu sudah terlalu lama mengabaikan dirimu sendiri sampai-sampai kamu tidak lagi mengenali suaramu sendiri. Kamu merasa seperti orang asing yang sedang berkunjung ke rumahnya sendiri. Kamu melihat furnitur yang sudah usang, debu yang menebal di sudut ruangan, dan lampu yang sudah lama padam, tetapi kamu tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Kamu terlalu sibuk merapikan rumah orang lain, sementara rumahmu sendiri sedang runtuh perlahan-lahan tanpa ada yang menyadari, termasuk dirimu sendiri. Ketidakmampuan untuk menjawab pertanyaan sederhana tentang kabar diri sendiri adalah tanda bahwa ada jarak yang terlalu jauh antara pikiran dan perasaanmu. Kamu belajar untuk mematikan rasa agar bisa tetap kuat bagi orang lain. Kamu belajar untuk menekan ego dan keinginanmu agar bisa menjadi ruang yang nyaman bagi siapapun yang datang membawa beban. Namun, kekuatan yang kamu bangun dari pengabaian diri ini adalah kekuatan yang rapuh. Kamu merasa kuat karena kamu tidak merasakan apa-apa, tetapi sebenarnya kamu hanya sedang membeku. Kamu kehilangan kemampuan untuk merasakan sedih, marah, atau kecewa karena kamu terlalu takut bahwa jika satu saja pintu perasaan itu terbuka, semua beban yang kamu tanggung untuk orang lain akan ikut tumpah dan menghancurkanmu. Selama ini kita mungkin tumbuh dengan keyakinan bahwa merawat diri sendiri adalah sebuah bentuk keegoisan. Kita merasa bersalah jika mengambil waktu untuk beristirahat saat orang lain masih membutuhkan kita. Ada suara di kepala yang membisikkan bahwa mengutamakan batin sendiri berarti kita tidak peduli pada orang lain, atau kita menjadi pribadi yang tidak tulus dalam membantu. Namun, mari kita coba lihat dari sudut pandang yang berbeda. Apakah egois jika seorang penyelamat memakai masker oksigen terlebih dahulu sebelum membantu korban kecelakaan? Tentu tidak. Itu bukan tentang siapa yang lebih penting, tetapi tentang memastikan bahwa sang penyelamat memiliki kapasitas untuk menyelamatkan. Begitu pula dengan batin kita. Merawat diri adalah syarat utama untuk bisa membantu orang lain secara sehat. Ketika kita membantu orang lain dalam kondisi batin yang hancur, kita sebenarnya tidak sedang memberi bantuan, melainkan sedang melakukan pelarian. Kita menggunakan masalah orang lain untuk mengalihkan perhatian dari luka kita sendiri. Ini adalah siklus yang melelahkan, di mana kita merasa menjadi pahlawan bagi orang lain. Namun sebenarnya kita sedang menjadi pengkhianat bagi diri kita sendiri. Menyadari bahwa merawat diri adalah sebuah kewajiban, bukan kemewahan, adalah langkah awal untuk memulihkan arah yang hilang. Kita harus berani menetapkan batas, berani berkata tidak saat kapasitas kita sudah penuh, dan berani mengakui bahwa kita juga manusia yang bisa merasa rapuh. Menjaga kesehatan batin bukanlah tindakan egois, melainkan tindakan tanggung jawab agar kita tidak menjadi beban bagi orang lain di masa depan. Sekarang, coba tarik napas panjang dan lepaskan perlahan. Bayangkan semua ekspektasi orang lain, semua peran yang harus kamu mainkan, dan semua beban yang kamu pikul untuk orang lain. Letakkan semuanya di lantai untuk sejenak saja. Kamu tidak perlu menjadi kuat untuk siapapun saat ini. Kamu hanya perlu menjadi manusia yang mau jujur pada dirinya sendiri tentang betapa lelahnya perjalanan yang telah kamu tempuh selama ini. Beranilah untuk mulai melihat ke dalam, meskipun yang kamu temukan di sana adalah kekacauan, kesedihan, atau kehampaan yang menakutkan. Jangan terburu-buru memperbaikinya, cukup hadir di sana dan katakan pada dirimu sendiri bahwa kamu sudah melihatnya, kamu mengakuinya, dan kamu tidak akan meninggalkannya lagi. Berikan validasi pada rasa sakitmu sendiri sebagaimana kamu selalu memberikan validasi pada rasa sakit orang lain selama bertahun-tahun.
Kapan terakhir kali kamu benar-benar memeluk dirimu sendiri dan berkata bahwa tidak apa-apa jika hari ini kamu tidak bisa membantu siapapun? Pulanglah ke dirimu sendiri dengan penuh kelembutan. Mulailah belajar mendengar bisikan kecil hatimu, berikan ruang untuk menangis jika itu yang dibutuhkan, dan izinkan dirimu untuk menjadi prioritas dalam hidupmu sendiri. Karena pada akhirnya, satu-satunya orang yang akan selalu bersamamu hingga akhir adalah dirimu sendiri. Pernahkah kamu merasa lelah yang sangat hebat, bukan karena pekerjaan yang menumpuk, tapi karena kamu terlalu sering berkata iya saat batinmu sebenarnya menjerit ingin berkata tidak? Kamu merasa harus selalu ada untuk semua orang, menjadi pendengar yang paling sabar, dan menjadi penolong yang paling sigap, hanya karena kamu takut mengecewakan atau takut dianggap tidak peduli oleh orang-orang di sekitarmu. Namun, sadarkah kamu bahwa setiap kali kamu memaksakan diri untuk menyenangkan orang lain, ada bagian dari dirimu yang perlahan-lahan terkikis dan hilang? Kamu sibuk membangun jembatan untuk orang lain agar mereka bisa sampai ke tujuannya dengan nyaman. Tapi kamu lupa bahwa kamu sendiri sedang tenggelam dalam kelelahan mental yang tidak pernah kamu ceritakan kepada siapapun, bahkan kepada dirimu sendiri. Kita seringkali tumbuh dengan keyakinan bahwa menjadi orang baik berarti harus selalu mengalah dan mendahulukan kepentingan orang lain di atas segalanya. Kita menganggap bahwa menetapkan batasan atau berkata tidak adalah sebuah tindakan egois yang bisa melukai perasaan orang lain atau merusak hubungan yang sudah terjalin. Padahal, kenyataannya justru sebaliknya, karena membiarkan diri kita terus-menerus dikuras tanpa henti hanya akan membawa kita pada titik jenuh yang berbahaya. Menetapkan batasan atau boundary sebenarnya bukan tentang membangun tembok tinggi untuk mengisolasi diri dari dunia luar, melainkan tentang membuat pintu yang sehat. Ini adalah cara kita memberitahu dunia bagian mana dari diri kita yang boleh dimasuki dan bagian mana yang harus dijaga dengan ketat. Tanpa batasan yang jelas, kita hanya akan menjadi tempat persinggahan bagi semua orang, namun tidak pernah memiliki tempat untuk pulang ke dalam diri sendiri. Banyak dari kita yang merasa bersalah saat harus menolak permintaan orang lain, seolah-olah satu kata tidak akan menghancurkan seluruh citra diri kita sebagai orang baik. Rasa bersalah ini seringkali menjadi beban yang lebih berat daripada beban pekerjaan itu sendiri. Kita terjebak dalam siklus di mana kita merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain, padahal tanggung jawab utama kita adalah menjaga kesehatan mental kita sendiri agar tetap stabil. Ketahuilah bahwa menetapkan batasan adalah bentuk kasih sayang yang paling jujur, baik bagi dirimu sendiri maupun bagi orang lain. Ketika kamu berani berkata tidak pada hal-hal yang sudah melampaui kapasitasmu, kamu sebenarnya sedang mencegah munculnya rasa benci atau dendam yang terpendam. Kamu menjaga hubungan agar tetap murni, bukan hubungan yang dipenuhi dengan rasa terpaksa atau pengorbanan yang dipaksakan hanya demi formalitas kesopanan. Bayangkan dirimu seperti sebuah gelas yang harus terus memberi minum kepada orang lain. Jika gelas itu tidak pernah diisi ulang, maka pada akhirnya gelas itu akan kosong dan tidak bisa memberikan apa-apa lagi kepada siapapun. Memberi ruang untuk diri sendiri bukan berarti kamu tidak peduli, melainkan memastikan bahwa saat kamu memberi nanti, kamu memberinya dari tempat yang penuh, bukan dari rasa lelah yang dipaksakan. Kewarasan adalah aset yang paling berharga dalam hidup, namun seringkali menjadi hal terakhir yang kita perhatikan. Kita lebih memilih menjaga perasaan orang lain daripada menjaga kedamaian batin kita sendiri. Padahal, tidak ada gunanya menjadi pahlawan bagi semua orang jika pada akhirnya kita menjadi orang asing yang hancur di dalam kamar kita sendiri saat malam tiba. Seni mengatakan tidak adalah proses belajar untuk menerima bahwa kita tidak bisa menyelamatkan semua orang dan kita tidak harus disukai oleh semua orang. Ada ketenangan yang luar biasa saat kita mulai menerima bahwa menjadi tidak sempurna di mata orang lain jauh lebih baik daripada menjadi sempurna, namun merasa mati di dalam. Inilah langkah awal untuk merawat batin yang selama ini terabaikan.
Mari kita ingat kembali saat-saat di mana kamu mengangguk setuju saat diminta bantuan, padahal di dalam hati kamu merasa sangat keberatan. Kamu mungkin melakukannya karena tidak ingin terlihat sombong, atau mungkin karena kamu merasa itulah satu-satunya cara agar orang lain bisa menghargaimu. Kamu tersenyum di depan mereka, namun di dalam pikiranmu, kamu mulai menghitung berapa jam waktu istirahatmu yang akan hilang demi memenuhi permintaan tersebut. Lama-kelamaan, kebiasaan ini menciptakan pola di mana orang-orang mulai menganggap ketersediaanmu sebagai sebuah kepastian, bukan sebuah pemberian. Mereka tidak lagi bertanya apakah kamu sanggup, melainkan langsung berasumsi bahwa kamu akan selalu bisa. Kamu menjadi tempat sampah emosional bagi teman yang hanya datang saat mereka sedih, atau menjadi pekerja tambahan bagi rekan yang malas. Semua itu kamu terima dengan lapang dada yang sebenarnya sudah sesak. Kamu mulai merasa asing dengan kebutuhanmu sendiri. Saat kamu benar-benar membutuhkan bantuan, kamu merasa sungkan untuk meminta karena kamu sudah terbiasa menjadi pihak yang memberi. Kamu merasa bahwa jika kamu meminta bantuan, kamu akan merusak citra sebagai sosok yang kuat dan bisa diandalkan, sehingga kamu memilih untuk menanggung semuanya sendirian sampai batas kemampuanmu tercapai. Ada rasa lelah yang aneh yang tidak bisa hilang hanya dengan tidur selama 10 jam. Itu adalah kelelahan batin karena kamu terlalu lama mematikan perasaanmu sendiri demi menyalakan kebahagiaan orang lain. Kamu merasa seperti sedang memerankan sebuah peran dalam drama kehidupan, di mana kamu harus selalu terlihat baik, selalu tersedia, dan tidak boleh menunjukkan tanda-tanda keberatan sedikit pun. Seringkali, kamu mulai merasa kesal pada orang-orang yang kamu bantu, padahal mereka tidak tahu bahwa kamu sedang menderita. Kamu mulai merasa mereka memanfaatkanmu. Namun di saat yang sama kamu menyalahkan dirimu sendiri karena tidak bisa berkata tidak. Perasaan campur aduk antara marah dan merasa bersalah ini menjadi racun yang perlahan merusak kesehatan mentalmu setiap harinya. Inilah titik di mana kamu harus berhenti sejenak dan bertanya pada dirimu sendiri. Sampai kapan kamu ingin terus mengabaikan alarm peringatan dari batinmu? Sampai kapan kamu ingin menjadi orang paling baik bagi semua orang, namun menjadi orang yang paling jahat bagi dirimu sendiri dengan membiarkan jiwamu terkuras habis tanpa sisa? Sekarang, mari kita ubah sudut pandang kita. Selama ini kamu mengira bahwa berkata tidak adalah tindakan jahat, tapi sebenarnya, kejujuran adalah bentuk kebaikan yang paling tinggi. Mengatakan iya saat hatimu berkata tidak adalah sebuah kebohongan kecil yang jika dilakukan terus-menerus akan menciptakan ketidaktulusan dalam hubungan. Kamu tidak sedang membantu orang lain dengan tulus jika bantuan itu diberikan dengan rasa terpaksa dan dendam yang terpendam. Menetapkan batasan adalah cara kamu mencintai dirimu sendiri dan secara bersamaan menghormati orang lain. Dengan berkata tidak pada hal-hal yang tidak bisa kamu tanggung, kamu sedang memberi ruang bagi orang lain untuk belajar mandiri atau mencari solusi lain. Kamu tidak bertanggung jawab atas seluruh beban hidup orang lain, dan menyadari hal ini adalah langkah pertama menuju kewarasan yang sesungguhnya. Cobalah mulai dengan langkah kecil yang konkret, seperti mengambil waktu sendiri atau me time tanpa harus merasa bersalah. Saat ada orang yang membutuhkanmu namun energimu sedang berada di titik terendah, beranilah untuk berkata bahwa kamu ingin membantu, tetapi tidak bisa melakukannya saat ini. Berikan dirimu izin untuk beristirahat tanpa harus merasa bahwa kamu telah melakukan kesalahan besar terhadap dunia. Ingatlah bahwa orang yang benar-benar menyayangimu akan menghargai batasanmu, sementara orang yang hanya ingin memanfaatkanmu akan marah saat kamu mulai berkata tidak. Dengan demikian, menetapkan batasan sebenarnya adalah cara paling efektif untuk menyaring siapa saja yang benar-benar peduli pada kesejahteraanmu dan siapa yang hanya peduli pada kegunaanmu bagi mereka. Pada akhirnya, batin yang terawat akan menciptakan kualitas hubungan yang jauh lebih sehat dan jujur. Hubungan yang dibangun di atas pengorbanan yang dipaksakan hanya akan berakhir dengan kekecewaan dan luka.
Namun, ketika kamu berani jujur pada kapasitasmu, kamu akan menarik orang-orang yang bisa menerima dan menghargaimu apa adanya, bukan karena apa yang bisa kamu berikan untuk mereka. Jadilah tegas namun tetap hangat. Kamu tidak perlu membentak atau marah saat menolak sesuatu, cukup sampaikan dengan tenang bahwa saat ini kamu perlu mengutamakan dirimu sendiri. Ada kekuatan besar dalam ketenangan, dan ada martabat dalam keberanian untuk menjaga kewarasan. Kamu berhak untuk merasa damai, kamu berhak untuk memiliki waktu untuk bernapas, dan kamu berhak untuk tidak selalu tersedia bagi semua orang. Menjadi baika kepada orang lain itu memang perlu dan mulia, tetapi menjadi baika kepada diri sendiri adalah kewajiban yang tidak boleh kamu tunda lagi. Jangan menunggu sampai kamu hancur berkeping-keping hanya untuk menyadari bahwa kamu adalah orang yang paling layak untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatianmu sendiri. Mulailah merawat batinmu hari ini, karena kamu tidak akan bisa menyinari jalan orang lain jika lampumu sendiri sudah padam.